Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan ini kita akan kembali melakukan praktek uji analisis komparasi atau uji beda dengan menggunakan JSP, di mana di sini tidak pakai independent test lagi, tapi datanya menggunakan tes pair sample test. Kenapa? Di sini saya jelaskan sedikit bahwa uji T ini sebagai uji komparatif atau uji perbedaan. Datanya dua variabel kuantitatif. Kita lihat soalnya. Di sini skor penyesuaian diri sebelum praktikum dan skor penyesuaian diri setelah praktikum. Saya sudah punya data, jadi kita tinggal recall di aplikasi ini. Sudah di save dengan format CSV, delimited. Oke, kita langsung saja barangkali kita masuk komputer, kita browse. Saya taruh di ini dia. Oke, dibaca dulu, dan ini sudah masuk. Datanya dibaca ordinal. Kenapa? Karena syaratnya memang secara kuantitatif kedua variabel ini interval atau rasio. Karena isinya sudah di total, kita ganti aja menggunakan scale. Ini skor total, tapi nggak diganti juga, nilainya pasti sama. Kita beri label ini skor penyesuaian diri tadi sebelum praktikum. Data sudah terganti namanya, kita langsung analisis. Di sini klik t-test, di klasikal kita pilih pair sample t-test. Oke, ini sudah masuk. Kita tinggal pindahkan, tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit. Ini uji beda disebut dengan istilah pairing t-test. Maksudnya apa? Jadi ini uji beda parametrik, dua data berpasangan. Di sini kalau kita lihat itu datanya sama. Kalau sebelumnya kita menggunakan independen, itu karena data pertama itu menggunakan data nominal, data kedua menggunakan interval atau rasio. Ini sama-sama interval rasio, jadi ini di skor total, ini di skor total. Kemudian dua datanya ini disebutlah berpasangan. Pasangannya mana maksudnya? Karena ini data sebelum praktikum dan ini data setelah praktikum. Jadi ini penting supaya dimengerti bahwa fungsi dan guna dari uji T ini gitu. Jadi di sini ini data ini akan dibandingkan supaya data tersebut bisa dijelaskan secara detail. Jadi tentu ini menggunakan uji beda atau komparatif. Artinya itu membandingkan adakah perbedaan min atau rata-rata kelompok yang berpasangan ini. Itu yang mau dilihat. Artinya kedua data ini berasal dari sumber yang sama. Oke, kita langsung saja ya, barangkali dianalisis biar kelihatan perbedaannya. Ini kita masukkan sebelum praktikum dan setelah praktikum. Di sini sudah kedua data yang mau di pairs sudah ada, dan di sini pasti sudah keluar nih hasilnya. Kita geser dulu ini karena keterangannya agak panjang. Nah, benar. Di sini sudah keluar p-value-nya itu 0,002. Di mana ini artinya signifikan. Kenapa signifikan? Karena ini di atas dari lebih rendah dari lebih kecil dari angka 0,05. Di mana di sini angkanya 0,002. Oke.
Nah, apalagi yang akan kita centang? Di sini ada banyak additional statistik, Wilcoxon, dan seterusnya, deskriptif plot. Oke, untuk membuktikan asumsi signifikansi ini, maka kita perlu melakukan uji normalitas. Kita cek uji normalitinya. Kita lihat apakah lebih besar dari angka 0,05. Ya, di sini p-value-nya 0,240. Ini lebih besar, jelas jauh lebih besar daripada angka 0,05. Artinya uji asumsi ini diterima, valid, karena di sini menggunakan normalitinya itu pakai Shapiro-Wilk. Kalau uji asumsi itu harus mencari angka lebih dari p-value-nya itu harus lebih dari 0,05. Kalau signifikansi harus lebih kecil dari 0,05, gitu bedanya. Jadi ketika lebih kecil dari angka 0,05 di tabel pair sample test, itu berarti signifikan perbedaannya. Kalau ini asumsi cek harus di atas dari 0,05. Jadi itu dikatakan datanya berdistribusi normal. Oke, baik. Tapi di sini kita lihat dulu soalnya, apakah itu ditanyakan di soal atau tidak. Oke, tidak ada, berarti itu bisa kita abaikan. Yang penting kita ketahui bahwa ini sudah tepat menggunakan uji pair sample test karena datanya berdistribusi normal. Oke, kita kembali ke JSP. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil dari deskripsi. Kita centang saja deskripsi. Di sini akan langsung kelihatan siapa yang lebih besar dari skor data penyesuaian diri mahasiswa sebelum praktikum dan setelah praktikum. Ternyata hasil data menunjukkan rata-rata skor penyesuaian diri setelah praktikum itu lebih besar 2 poin. Di sini 37, di sebelum praktikum 35. Dengan tabel output ini kita sudah bisa menyelesaikan soal. Kita langsung jawab saja soal pertama. Jangan lupa memasukkan format laporan seperti ini jika Anda melakukan praktikum, nama, NIM, kelas, dan kita isi jawab. Pertanyaan pertama. Tentukan pengolahan data komparasi yang paling tepat. Penelitian tersebut berikan alasan kenapa pengolahan tersebut yang paling tepat. Jadi jawabannya menggunakan pair sample test. Di sini saya langsung copy saja karena tes ini dipakai sebagai uji beda dengan skala kedua variabel kuantitatif pada 2 data berpasangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, buat judul penelitian dan rumuskan pertanyaan penelitiannya. Judulnya tentu komparasi. Kita masukkan. Jawab. Skor penyesuaian diri dengan setelah udah. Di sini sudah selesai judulnya. Kemudian pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara skor penyesuaian diri mahasiswa sebelum praktikum dengan skor penyesuaian diri setelah praktikum. Oke. Selanjutnya buat hipotesa peneliti. Nah, hipotesanya tentu terdapat perbedaan antara skor penyesuaian diri sebelum praktikum. Kita isi dulu jawab.
sebelum praktikum dan skor penyelesaian diri setelah praktikum. Selanjutnya, hipotesa statistiknya H0 ini negasi, tidak terdapat perbedaan, dan H alternatif atau hipotesis alternatif atau biasa diberi simbol H1 terdapat perbedaan antara skor penyelesaian diri. Redaksinya adalah di sini jawab H0 tidak terdapat perbedaan, dan H1 terdapat perbedaan antara skor penyelesaian diri mahasiswa sebelum praktikum dengan skor penyelesaian diri setelah praktikum. Kemudian kita input data menggunakan pengolahan GISP. Oke. Kita langsung ke result. Oke, kita copy, kita kembali ke jawaban nomor 5, kemudian uji asumsi gak ditanyain, jadi kita cuma ambil hasil dari deskriptif. Kalau udah masuk dua-dua outputnya, kemudian kita jawab. Kita masukkan pada halaman selanjutnya. Bagaimana kesimpulan hipotesisnya? Kita berikan jawaban. Jawabannya H1 diterima. Terdapat perbedaan signifikan antara skor penyelesaian diri mahasiswa sebelum praktikum dengan skor penyelesaian diri setelah praktikum. Pertanyaan selanjutnya, kelompok manakah yang lebih tinggi atau lebih rendah skornya? Tentu dengan melihat angka rata-rata ini, kelompok penyelesaian diri sebelum praktikum sebesar 35,368 dan kelompok penyelesaian diri setelah praktikum sebesar 37,105. Nah, dari data rata-rata ini maka redaksinya adalah kita jawab kelompok yang lebih tinggi skornya, skor penyelesaian diri mahasiswa setelah praktikum sebesar 37,105. Selanjutnya skor penyelesaian diri lebih rendah dengan nilai rata-rata yang sebelum praktikum, yaitu 35,368. Demikian, semua soal telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diuji coba dengan data-data yang sudah tersedia di GISP. Di sini rasanya ada banyak sekali data yang bisa dieksplor. Data library, t-test, ada banyak, e-movement, director riding activity. Ini adalah semua data-data yang bisa dianalisis menggunakan t-test dan unit analisis yang lain. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.